Assalamualaikum Sobat Hijau, kembali lagi di JR Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini gua mau ngebahas dimana kesalahan yang dilakukan saat pelihara burung kenari. Di sini gua mau berbagi pengalaman buat teman-teman di rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, jangan di skip video ini biar nggak salah paham. Nah, di sini gua mau ngebahas satu persatu ya, dimana ada 5 kesalahan. Tapi di sini gua ambil poin-poin yang penting aja ya, yang paling sering dilakuin para pemula. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama itu kenari nggak disekat. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah kalau punya kenari lebih dari satu, gua harap disekat ya. Jadi mendingan kenari itu ngedenger suaranya daripada ngelihat langsung. Kenapa bisa gue bilang begini? Karena kenari kalau nggak disekat itu bisa menimbulkan kenari jadi over birahi. Apalagi kalau kenari dewasa ya. Kenari dewasa kalau nggak disekat bisa ngelihat kenari paut itu menjadi over birahi. Jadi kita berharap tadinya gacor malah jadi over birahi. Nah, over birahi sendiri itu sebenarnya nanti kenari dewasa itu cuma nada panggil aja, cuit-cuit aja. Kita berharapnya gacor malah jadi over birahi dan menjadi cuit-cuit yang nggak enak didengar gitu. Dilanjut lagi yang kedua. Nah, yang kedua ini paling sering nih yang dilakuin, hampir semua orang dilakuin ya, tapi dia nggak tahu. Yang kedua itu pemberian EF yang tidak tepat. Maksudnya apa nih pemberian EF yang tidak tepat? Jadi begini, kita bisa ngelihat itu karakter kenarinya ya. Maksudnya karakter kenari itu kurang birahi atau over birahi. Nah, jangan asal kasih EF. Jadi kita harus tahu nih, misalkan kenari kita over birahi, kita malah kasih jagung manis, apel merah, telur puyuh. Nah, itu jangan. Harusnya kalau over birahi kita bisa turunin dengan timun, gambas, sawi sendok ataupun sawi hijau. Dan sebaliknya, kalau misalkan burung kenari kita kurang birahi, baru kita kasih jagung manis, apel merah, atau yang lainnya ya, sejenis sayuran atau biji-bijian yang bisa menambah birahinya. Jadi kita harus tahu dulu nih kenari kita over birahi atau kurang birahi. Nah, untuk pemberian telur puyuh ini untuk kenari dewasa ya, gua harap sih bisa dihentikan ya, karena kalau kebanyakan telur puyuh itu kenari bisa menyebabkan berlemaknya. Nanti kalau sudah berlemak biasanya kenari itu menjadi malas berbunyi. Dan biasanya kalau udah berlemak kita solusinya ya harus diumbar agar lemaknya itu bisa berkurang. Terus dilanjut yang ketiga. Nah, ketiga ini nih kadang para pemula itu tuh biar gacor, biar makin ngotot suaranya, ngejemurnya itu terlalu lama. Nah, itu salah. Sebenarnya kenari itu kita jemur maksimal itu, kalau menurut gue, pengalaman gue itu penjemuran kurang lebih 30 menit sampai 1 jam itu udah cukup, dan di bawah jam 10. Karena kalau di atas jam 10 itu mataharinya menurut gue kurang bagus ya, karena mataharinya udah terlalu terik. Dan kalau kita terus paksain sampai di atas jam 10, bulu kenari itu bisa menjadi rapuh dan kusam. Nah, jadi teman-teman kalau punya kenari, jemurlah di bawah jam 10 itu sekitar
30 menit sampai 1 jam. Gak usah terlalu lama, yang penting kena penjemuran asal anget aja udah cukup. Yang penting kena matahari, gak usah ikut sampai durasi lama ataupun penjemuran sampai jam 12, itu salah. Lalu dilanjutkan itu kandang jarang dibersihkan. Nah ini selalu gue kasih tahu ya. Jadi kan burung kenari itu kan burung yang bersih ya. Jadi dia sangat suka kalau kandang kita bersih. Nah burung kalau kandang kita bersih, burung akan jadi gacor. Nah sebaliknya kalau kandang kita kotor, burung juga jadi malas berbunyi. Karena di dalam kandang yang kotor itu biasanya kenari kalau udah kandang kotor dia suka turun-turun ke bawah ya. Nah di bawah itu kan banyak kotoran atau getah-getah bekas sayuran. Nah disitulah dia nginjek ke bawah terus ke atas ditempelin ke tangkringan. Nah kalau udah nempel ke tangkringan biasanya tangkringan menjadi lembab. Nah di situ makanya kenari banyak yang kakinya berjamur, itu diakibatkan karena kandang yang jarang dibersihkan. Dari bawah dinaik ke atas, apalagi kitanya males buat ngebersihin kandang. Nah disitulah menjadi timbulnya penyakit. Jadi gua harap kalau udah ada teman-teman piara burung kenari, rajin-rajinlah bersihin kandang ya, minimal 2 hari sekali lah kita bersihin kandangnya agar kenari kita juga lebih gacor. Oke, terus yang terakhir nih, ini juga paling fatal ya. Yang nomor 5 ini nggak dikerodong saat malam hari. Nah sebenarnya kenari itu rentan terhadap dingin ya. Mungkin kalau sehari atau 2 hari kenari nggak jadi masalah ya, tapi kalau tiap hari tanpa dikerodong itu bisa berakibat fatal. Karena yang pertama itu faktornya dingin. Nah kedua nyamuk. Nah nyamuk ini nih yang bisa bikin mengakibatkan fatal. Karena kalau udah nyamuk kaki kenari digigit itu menjadi bengkak dan kemerahan. Dan itu bisa menjadi kenari menjadi ngangkat kaki 1 ya. Jadi kalau udah malam hari sekitar 5:30 itu teman-teman ada baiknya diangkat ke dalam rumah dan dikerodong agar besok pagi bisa berkicau lagi. Nah mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan, beberapa poin aja ya yang menurut gue penting. Gue di sini cuma berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan terima kasih telah menonton.